ini selamat bergabung bersama kami di Florata pagi ini ya. Topik kita pertama pendengar kami hadirkan dari Manggarai Barat, yaitu terkait dengan Pemkab Manggarai Barat temukan ya pungli di Pulau Kanawa, Labuan Bajo. Dan terkait dengan hal ini pendengar ujung telepon sudah bersama kita Bapak Stefanus James Sifori STP, Kadis Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi Pak Stefanus. Selamat pagi RRI ND, selamat pagi. Ya, terima kasih saat ini sudah bersama Pro 1 RRI ND ya pagi hari ini. Apa kabar Labuan Bajo pagi hari ini Pak Stefanus? Puji Tuhan, Labuan Bajo pagi hari ini cerah. Mudah-mudahan ini pertanda baik, cuaca bersahabat. Kami sebagai tuan rumah, wisatawan yang berkunjung di sini juga bisa melakukan perjalanan tripnya dengan nyaman dan lancar. Iya, dan tidak mengecewakan yang pasti ya. Ya. Oke, terkait dengan pungutan liar nih di Pulau Kanawa, apa benar Pak Stefanus? Baik, selamat pagi masyarakat NTT, selamat pagi masyarakat Flores, masyarakat Manggarai Barat. Melalui Pro 1 RRI ini saya dapat menyampaikan bagaimana perkembangan belakangan ini terkait pariwisata di perairan di Manggarai Barat, di Labuan Bajo. Seminggu yang lalu saya bersama tim gabungan melakukan pengawasan dan inspeksi aktivitas kepariwisataan di wilayah perairan. Khususnya di wilayah di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Kenapa kami melakukan inspeksi dan pengawasan di luar kawasan Taman Nasional Komodo? Karena pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat saat ini hanya ada di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Di dalam kawasan itu menjadi kewenangan pusat melalui Balai Taman Nasional Komodo. Kenapa kemudian saya memiliki ide untuk melakukan pengawasan dan inspeksi? 3 bulan belakangan ini kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Labuan Bajo sangat tinggi. Tetapi informasi dari juru pungut saya yang kami tempatkan bersama KSOP di Sabandar tidak signifikan. Tamu berkunjung begitu banyak, tetapi PAD-nya kok tidak mengikuti gitu. Peningkatan PAD-nya tidak mengikuti. Kemudian saya coba-coba datang ke waterfront, tempat di mana wisatawan start untuk menuju trip ke wilayah perairan. Saya temukan wisatawan baik domestik maupun mancanegara seperti pasar di pagi hari. Bagaimana begitu banyak orang mau menuju ke laut. Saya berpikir ini uangnya kemana ini. Kemudian sore hari pun saya juga menuju tempat yang sama. Saya juga mendapatkan bagaimana wisatawan baik domestik maupun mancanegara pulang trip seperti pasar juga di waterfront. Oh, ini uangnya kemana? Laporan juru pungut saya tidak ada peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah perairan khususnya di luar kawasan Taman Nasional. Kemudian melihat situasi ini saya mengadakan rapat mendadak bersama tim saya di dalam dinas untuk mengundang beberapa stakeholder untuk melakukan pengawasan dan inspeksi di lokasi terutama di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Kami, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, bersama tim melakukan pengawasan dan inspeksi pada tanggal 7 dan 8 Agustus. 7 dan 8 Agustus. Ya, itu... Titik lokus inspeksi kami hanya 2 titik, Pulau Kelor dan Kanawa, karena itu adalah titik paling favorit buat wisatawan, terutama wisatawan mancanegara untuk melakukan aktivitas snorkeling. Setelah kami melakukan inspeksi, puji Tuhan, kami bisa menjaring begitu banyak kapal dan begitu banyak manusia yang tidak membeli tiket snorkeling. Akhirnya kami jaring di tempat, di TKP.
hasilnya sangat signifikan dan dampak dari inspeksi ini juga kemudian banyak agen trip, snorkeling dan diving di lokasi di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Dalam perjalanan inspeksi kami, saya mendapat kabar dari para kapten kapal kalau di Pulau Kanawa itu ada pungutan dari pihak manajemen Kanawa. Saya bersama tim kemudian bergegas menuju ke lokasi. Ternyata sampai di lokasi, informasi yang saya dapatkan dari para kapten kapal itu tidak salah dan benar. Iya. Bahwa di sana ada pungutan, dengan besarnya pungutan itu 200.000 untuk kapal besar, 100.000 untuk kapal kecil. Sesuai dengan tujuan utama inspeksi kami adalah pengawasan aktivitas kepariwisataan di wilayah perairan dan juga menjaga citra pariwisata, sehingga pada saat itu saya bertemu orang-orang di lapangan, orang kepercayaan bos Pulau Kanawa. Saya tidak bertemu dengan bosnya, tapi dengan orang-orang lapangan saja. Saya bersama tim kemudian menyampaikan kepada manajemen Kanawa untuk menghentikan pungutan ini. Ini sudah liar. Dasar apa kalian memberikan pungutan di wilayah perairan ini, apalagi di dermaga JT-nya? Saya sampaikan di depan para manajemen Kanawa di lapangan itu, di lokasi ini hanya ada 2 pungutan, retribusi daerah, snorkeling dan diving. Dan yang boleh lakukan pungutan itu adalah Pemda melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan. Selain 2 pungutan itu, tidak ada pungutan lain. Jika ada itu liar. Oleh karena itu, mulai hari ini sampaikan ke bosmu, itu saya sampaikan di manajemen yang ada di lapangan. Mulai hari ini kamu tidak boleh lakukan lagi pungutan ini. Ya, stop. Mari kita jaga bersama citra kepariwisataan di Manggarai Barat, karena aktivitas kalian ini sudah meresahkan citra pariwisata. Sehingga demikian kejadian di tanggal 8 itu di hari kedua inspeksi kami, dan saya tidak menyangka 2 hari kemudian pihak manajemen Kanawa membongkar dermaganya, JT-nya. Atas kejadian ini dan terhadap kegiatan inspeksi yang saya lakukan bersama tim gabungan, saya laporkan ke pimpinan. Jadi pimpinan saya, Pak Sekda, menyampaikan bahwa tindakan yang kami lakukan sudah benar. Kalau kemudian dia membongkar JT-nya karena mungkin merasa dia yang membuat JT itu, ya wajar-wajar saja. Tapi kemudian dari kejadian ini tentu ada PR besar buat kami Pemda saat ini untuk membangun mooring di kapal mooring buoy untuk tambatan kapal. Kenapa kami harus antisipasi ini? Kami tidak ingin kapal-kapal wisata yang kemudian datang ke Pulau Kanawa membuang jangkar yang akan merusak karang. Sehingga kami ke depan ini menjadi hal yang sangat emergensi untuk diantisipasi untuk menyiapkan mooring di lokasi di Pulau Kanawa. Kira-kira itu yang bisa saya ceritakan pagi ini, bagaimana inspeksi yang kami lakukan selama 2 hari kemarin, tanggal 7 dan 8 Agustus di 2 titik, yaitu Pulau Kelor dan Kanawa. Jadi pembentukan tim itu sangat luar biasa ya sebelum terjun tangan ya. Untuk mendapatkan bukti. Ya, sebenarnya dengan pungli 200.000 ya kapal besar, 100.000 kapal kecil, itu pungutan yang sebenarnya itu berapa, Pak Stefanus? Kalau untuk retribusi snorkeling dan diving sesuai Perda kami, Perda nomor 6 tahun 2023 tentang
pajak dan retribusi daerah, Mm-mm. khusus untuk aktivitas snorkeling dan diving. Untuk snorkeling untuk mancanegara itu 50.000, Hmm. untuk domestiknya 20.000. Mm-mm. Sedangkan aktivitas diving untuk mancanegara 100.000, untuk domestik 50.000. Mm-mm. Iya, dan ini Pak Stefanus, sejauh ini ya sampai hari ini apakah sudah ada saling koordinasi dengan manajemen Kenawa? Saya belum koordinasi dengan manajemen Kenawa, Mm-mm. tapi di lingkaran Pemda dan DPRD saya sudah menyampaikan Mm-mm. terkait sidak yang saya lakukan bersama tim gabungan yang saya bentuk mendadak. Mhm. Iya, Ya. kira-kira Pak Stefanus, langkah apa yang diambil oleh Kadis Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat terhadap manajemen-manajemen yang lainnya yang melakukan pungutan liar ini? Eh, karena kejadian kemarin itu begitu banyak pihak yang mensupport dan mendukung apa langkah yang kami buat. Mhm. Jadi kita tahu bahwa ada instansi tertentu yang punya kewenangan untuk menguji lebih lanjut terkait kejadian ini. Mhm. Bagi saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, di kepala saya saat aksi inspeksi itu hanya menjaga citra pariwisata agar pelaksanaan aktivitas kepariwisataan di wilayah perairan itu berjalan baik, nyaman, tidak hanya bagi tamu tapi juga bagi seluruh stakeholder tuan rumah yang ada di Manggarai Barat. Mhm. Iya, kalau data dari Dinas Pariwisata sendiri untuk menuju Pulau Kenawa dan juga objek wisata lainnya, nih Pulau Kenawa sendiri itu per hari itu berapa arus mudik para wisatawan menuju Pulau Kenawa? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan di lapangan dari para agen kapal, para kapten kapal, paling kurang di masa high season ini di Pulau Kenawa itu bisa berlabuh 100 sampai 150 kapal per hari. Mm-mm. Kalau satu kapal dikasih rata-rata aja 15 orang Mm-mm. di satu kapal. Tinggal dikali 158 berapa banyak manusianya. Iya ya. Dan aktivitas snorkeling ini dominasinya adalah mancanegara. Mm-mm. Mancanegara. Nah, Oke. Ibu bisa bayangkan berapa kerugian daerah ini di Manggarai Barat ini saat para agen tour itu tidak membeli tiket snorkeling yang menjadi sumber pendapatan asli daerah Manggarai Barat. Mhm. Iya, jadi Jadi ada dampak positif dari inspeksi yang saya lakukan selama 2 hari itu. Perkembangan di tanggal 9, 10 dan sampai hari ini sudah banyak agen tour, terutama agen tour yang melakukan perjalanan trip di wilayah perairan banyak membeli tiket snorkeling dan diving. Iya. Ya. Untuk selama melakukan inspeksi ini, apakah para wisatawan ada yang mengeluh, Pak, terkait dengan pungutan liar? Kami selalu beretika saat melakukan inspeksi. Kami tidak ingin mengganggu tamunya. Mhm. Kami bertemu dengan kapten kapal dan guide-nya. Kepada tamu kami sampaikan, minta maaf, ini pengawasan rutin yang dilakukan pemerintah. Jadi tidak bermaksud untuk membuat tamu baik domestik maupun mancanegara untuk meresahkan. Ini inspeksi rutin. Jadi kami poles narasinya sehingga tamu tidak merasa takut, tamu tetap merasa nyaman saat kami. Oke, dan setelah mereka mengetahui pungutan asli yang disampaikan tadi ya oleh Pak Stefanus, itu apa yang mereka rasakan pada saat Bagaimana itu? Ibu? Pada saat mereka mengetahui para wisatawan ya terkait dengan pungutan yang sebenarnya itu, apa yang mereka rasakan para wisatawan? Wisatawan sangat mendukung, apalagi retribusi snorkeling dan diving di luar kawasan ini adalah bentuk dukungan pelaku pariwisata untuk Pemda Manggarai Barat. Karena sejak 1 Januari tahun 2022, Pemda Manggarai Barat sudah tidak mendapat apa-apa dari dalam kawasan. Sehingga PAD Manggarai Barat hanya didapat dari luar kawasan. Oke. Ya, untuk kedepannya seperti apa tindak lanjut dari Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat untuk tidak terjadi lagi pungutan liar?
Kami akan terus melakukan inspeksi dan akan terus melakukan pengawasan di wilayah perairan karena kami harus benar-benar menjaga citra pariwisata, apalagi predikat DSP ini kami harus benar-benar jaga. Oke, baik. Ya, boleh tahu spot-spot yang sangat luar biasa yang menawan indah di objek wisata Pulau Kenawa apa saja selain snorkeling, Pak? Jadi untuk wilayah di luar kawasan Taman Nasional Komodo untuk aktivitas perairan snorkeling dan diving itu ada di banyak titik di luar kawasan yang menjadi sumber PAI Manggarai Barat. Saya sebut saja Menjerite, Pulau Kelor, Kanawa, Sebayur, Bidadari, Sabolo, dan Rangko. Iya. Baik, Pak Stefanus, terima kasih atas waktunya pagi hari ini ya bersama Pro 1 RRI ND. Mudah-mudahan kedepannya ya tidak terjadi lagi hal yang serupa ya di Pemkab Manggarai Barat terkait dengan pungutan liar. Amin, Ya. terima kasih. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi untuk semua. Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Stefanus James Sifori, STP, terkait dengan Pemkab Manggarai Barat, temukan pungutan liar ya di Pulau Kanawa, Labuan Bajo.